Selamat malam, sahabat opini publik. Malam hari ini dalam edisi yang pertama, saya ingin mengetengahkan satu topik terkait dengan tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi yang ingin saya perdalam malam hari ini yaitu mengenai rekening bank Roy Suryo CS. Roy Suryo, kemudian Desmond dan Dr. Diva. Apa yang mau saya katakan teman-teman? Banyak kalangan menilai atau memprediksi bahwa masalah ijazah palsu ini adalah masalah politik. Tapi saya melihat tidak hanya masalah politik. Sentimen politik memang ada, tetapi ada masalah lain juga, yaitu masalah finansial, masalah ekonomi, masalah keuangan. Jadi kalau teman-teman menyaksikan debat di salah satu TV swasta beberapa waktu yang lalu, dari kubu pengacara Pak Jokowi sempat ada yang mengemukakan soal Pak Roy Suryo ini benar atau tidak rekening banknya diperiksa. Maka Roy Suryo langsung gugup dan langsung mengalihkan, langsung mengatakan bahwa Anda tidak punya hak untuk lihat rekening bank saya. Itu contoh satu sikap bahwa dia takut karena pasti akan ketahuan. Karena saya membaca dia ini, Roy Suryo ini, dan Dr. Diva serta Desmond ini, itu kan sebenarnya hanya pion, hanya orang kecil yang berkamuflase di balik akademisi yang membuat penelitian abal-abal itu, supaya menjalankan satu misi yang lebih besar, yaitu misi politik. Apa indikasinya? Indikasinya jelas. Coba lihat orang-orang di lingkaran Roy Suryo yang saat ini bahkan menjadi pendukung dia untuk kasus ini, seperti pengacaranya kan Dini Indrayani kan orang Demokrat. Persoalan saat ini mereka tidak aktif lagi, itu persoalan lain, tapi bahwa darah Demokrat itu masih ada. Dan coba lihat beberapa waktu yang lalu di DPR, yaitu Benika Harman sempat menyinggung Pak Jokowi secara tidak langsung. Itu indikasi-indikasi kuat bahwa masalah politik, kepentingan politik itu ada di balik tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Sehingga memang masyarakat awam seperti kita ini itu dengan sangat mudah bisa menebak bahwa masalah politik itu salah satu alasan utama. Masalah yang lainnya adalah masalah ekonomi. Memang Roy Suryo pada beberapa kesempatan selalu menggabungkan bahwa dia tidak punya medsos. Itu sebenarnya hanya untuk membentengi diri bahwa jangan tuduh masalah ekonomi sebagai latar belakang dari kasus ini. Bahwa dia tidak punya medsos, jadi tidak mungkin dituduhkan alasan keuangan itu ke dia. Tapi kalau kita pintar membaca, ya itu kan Pak Jokowi ini kan banyak musuhnya. Musuh-musuh dia itu kan banyak yang punya medsos yang tiap hari selalu membuat pemberitaan negatif tentang Pak Jokowi. Kebetulan mereka punya kesamaan kepentingan. Lalu kemudian berkoalisi lah. Jadi satu mereka semua. Kemudian menyerang Pak Jokowi, tetapi masing-masing dengan perannya. Jadi yang perannya seperti Roy Suryo ini kan mereka mainkan terus perannya. Lalu yang lain juga berperan, seperti pengacara yang membackup Roy Suryo dan kawan-kawan itu memainkan peran mereka juga, peran sebagai pengacara tim hukum. Nah, kemudian di akar rumput itu ada juga mungkin masa-masa bayaran atau apalah. Kalau kita ini kan mendukung kebenaran dalam hal ini karena kita nilai Pak Jokowi itu orang baik, tidak mungkin dia berbohong. Karena sudah beberapa kali masalah ijazah ini sudah ada klarifikasi dari UGM, lembaga pendidikan yang punya nama sedemikian besar tidak mungkin berbohong. Dan teman-teman kuliah Pak Jokowi bahkan sudah bersaksi juga. Jadi itu sudah cukup memberikan bukti dan keyakinan bahwa memang benar Pak Jokowi kuliah di UGM, tidak perlu dilakukan lagi. Kemudian salah satu yang saya mau katakan terkait dengan ijazah ini, itu kan sempat Roy Suryo mengatakan 3 minggu lalu bahwa masalahnya sepele,
tinggal tunjukin beres. Dia berbicara di salah satu TV swasta yang tiap hari hampir ada acara, saya tidak mau sebut nama TV itu, tapi Roy Suryo selalu diundang supaya jadi bintang lah dalam acara itu. Nah itu Roy Suryo ketika itu sempat bilang bahwa tinggal tunjukin jasanya. Dia membandingkan Pak Asrul Sani itu menunjukkan jasanya dan langsung beres. Tapi itu dua kasus yang berbeda. Karena Pak Asrul Sani itu tidak ada muatan politik dan juga muatan ekonomi di balik tudingan ijazah palsunya dia. Maka ketika dia tunjukkan, selesai, beres. Tapi Pak Jokowi itu tudingan ijazah palsunya ini kan sudah bergulir lama. Dari berapa tahun lalu. Tapi setahun belakangan ini itu kan mencuat cukup dewasa, cukup masif. Setiap hari itu diberitakan. Hampir semua TV swasta memberitakan. Jadi kita sama-sama tahulah bahwa memang ini kan masalah yang digoreng. Jadi tidak usah menipu diri Pak Denny Indrayana dan kawan-kawan bahwa kalian dari Demokrat itu memang ada di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan. Persoalannya sekarang penyidik dari Mabes Polri atau penyidik dari Kapolda Metro Jaya itu bisa nggak minta rekening banknya dia, lalu diperiksa lalu lintas keuangannya, dia, anak istrinya dan keluarganya, coba ditelusuri, ada indikasi kuat dia dibayar karena ada isu bahwa dia dibayar sekian miliar, saya dengar. Jadi tolong penyidik jangan sampai ada hal yang ingin menghancurkan negara kita, karena kan menciptakan kegaduhan sehingga energi dan pikiran positif kita itu tersedot untuk isu-isu yang tidak sehat. Tidak ada topik lain yang diangkatkah supaya kita berbicara lebih berbobot sekadar daripada sekadar berbicara soal ijazah. Itu sudah sangat jelas. Coba kalau orang lain mengangkat ijazahnya Roy Suryo lalu dibahas dengan bumbu penelitian atau apapun, kamu terima atau tidak? Pasti tidak. Jadi kamu jangan pakai alasan bahwa karena Pak Jokowi pernah jadi pejabat publik maka dokumennya itu wajar untuk dilihat, wajar untuk diketahui. Kalau semua dengan alasan itu, saya pikir orang akan berpikir, wah ini kita tidak punya privacy. Masa ijazah kita mau dibuka lalu siapapun melihat? Kalau pada ruang yang tepat seperti pengadilan itu tidak apa-apa. Tapi kalau saya lihat tendensi Roy Suryo itu kan seolah membentuk opini kita bahwa boleh dokumen pribadi seperti ijazah itu ketika kamu jadi pejabat publik itu boleh disebarluaskan pun boleh, diperlihatkan kepada khalayak ramai juga boleh. Nah, ini saya pikir sesuatu yang kebablasan. Jadi ada keterbukaan di situ, tetapi keterbukaan yang kebablasan. Jadi boleh dibuka, tetapi dibuka pada ruang yang tepat. Seperti kemarin itu, ketika Roy Suryo mengatakan bahwa gampang kok, buka aja ijazahnya, apa susahnya? Kalau sudah buka dan sudah kita saksikan, selesai. Tapi mana faktanya? Tidak selesai. Justru ketika dibuka itu makin menjadi-jadi. Jadi saya pikir kalau kemudian kasus ini masuk di persidangan lalu diuji oleh jaksa dan hakim di sana dan Roy Suryo akhirnya masuk penjara sekian tahun, itu harus terima. Jangan teriak kriminalisasi. Karena nada terakhir kemarin itu kamu sudah bilang, Roy Suryo, kamu bilang, wah Pak Jokowi jahat banget. Jahat kenapa? Tidak jahat. Yang jahat itu kamu. Jadi saya lihat ada ketakutan, makanya kamu bilang Pak Jokowi jahat itu karena kamu tahu bahwa kamu bakal masuk penjara 12 tahun kan. Saya mohon hakim untuk kasih hukuman lebih berat. Dia kan mantan napi. Sebagai seorang residivis, itu dapat lagi 1/3. Jadi kasih, kalau
12 tahun ya, 4 tahun lagi tambahlah supaya 16 tahun sekalian, supaya biar dia tinggal cukup aman di dalam, supaya bangsa dan negara itu aman. Jadi saya pikir rekening bank 3 orang itu, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan Rismond, itu wajib ditelusuri aliran dana dari dan ke siapa saja, itu harus dilihat, karena itu bisa menjadi indikasi bahwa mereka itu dibayar untuk kepentingan politik atau bukan, dan dibayar oleh Bohir. Katanya ada Bohir yang kasih sekian miliar, itu mohon diperiksa, isunya sudah cukup hangat itu, jadi mohon diperiksa ya untuk bapak-bapak dari Polri. Jadi cukup sekian dari saya. Semoga masyarakat Indonesia makin tercerahkan dengan kasus ini, bahwa politik itu bisa membutakan mata, bisa membutakan hati, dan membutakan semuanya. Politik dan uang, ya, jadi 2 hal itu yang menjadi alasan. Jadi saya pikir Roy Suryo, berdoalah supaya kamu kena hukuman itu hanya 12 tahun, jangan sampai 16 tahun. Sepertiga sebagai seorang napi, itu satu hal yang juga dipertimbangkan. Saya mau nanti jaksa bisa kasih hukuman yang berat, supaya ketika hakim memutuskan itu dari 16 kemudian kurang lah, jadi menjadi 12, nggak apa-apa lah. Jangan 12 nanti kurang lagi jadi 8 atau apa, jangan, kasih maksimal mungkin. Jadi kalau kena 12 tahun, lalu karena dia residivis sehingga jadi 16 tahun, kan ditambah sepertiga kan. Nah, sepertiga dari 12, jadi katakanlah 16 tahun. Supaya kalau turun-turunnya 14, nggak apa-apa lah. Sudah cukup bagus itu, udah di dalam. Ya, itu saja dulu ulasan dari saya. Terima kasih dan selamat malam.